Nah, halo adik-adik. Sekarang aku mau lanjut ini bahas kasus kesetimbangan benda tegar bagian kedua. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana cara mengurai gaya-gaya yang bekerja pada roda, nah yang ditarik ke atas gitu. Nah, kali ini kita akan bahas kasus yang berbeda nih. Jadi di sini ada sebuah batang yang dihubungkan dengan tali. Kemudian nanti tali ini juga dihubungkan dengan suatu benda bermassa gitu. Yang mana batangnya ini bisa diputar-putar. Nah, ini porosnya. Nah, yang mana jika nanti talinya ini dipotong, maka batang ini akan jatuh ke bawah. Nah, karena di sini merupakan benda tegar, di mana ketika dia diberikan gaya dia tidak berubah bendanya. Nah, berarti nanti di sini kita bisa memasukkan nih syarat dari kesetimbangan benda tegar. Nah, masih ingat nggak? Syarat kesetimbangan benda tegar itu ada berapa? Nah, syarat dari benda itu supaya dibilang setimbang itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini itu sama dengan 0. Artinya, terus yang kedua, jumlah torsi yang bekerja itu juga sama dengan 0. Nah, inilah syarat dari kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum aku lanjutin, aku mau nanya dulu nih, kira-kira menurut kalian dari kasus ini kita bisa dapetin besaran fisika apa aja sih? Nah, besaran fisika yang bisa kita dapetin yang pertama, ini kan dihubungkan oleh tali ya. Nah, berarti nanti kita bisa mencari apa? Iya, nanti kita bisa mencari T-nya nih. Nah, T itu apa? Tegangan dari talinya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kalian perhatikan, kan di titik A ini dihubungkan oleh sebuah poros ya. Nah, porosnya nanti ini bisa bergerak kalau misalkan ininya nanti putus nih. Nah, ternyata di titik A ini juga menanggung beban. Nah, disebutnya apa? Nah, disebutnya itu FA. Karena dia terletak di titik A. Nah, FA ini disebutnya gaya engselnya nih. Gaya, yaitu gaya yang dibebankan di titik A, kayak gitu. Nah, itulah dua besaran yang bisa kita cari dengan menggunakan kesetimbangan benda tegar. Nah, tapi sebelum itu, ingat, sama seperti video sebelumnya, untuk bisa menggunakan konsep kesetimbangan benda tegar, minimal kalian harus bisa menggambarkan gayanya. Oke, berarti dari sini aku coba gambarkan aja ya. Karena ini dihubungkan dengan tali, kalau kalian perhatikan, ini nanti ada gaya ke sana namanya gaya tegangan tali. Ingat, gaya tegangan tali itu berpasangan, tapi karena aku hanya ingin mencari gaya tegangan tali yang berhubungan dengan batang, jadi aku hanya menuliskan yang ke arah sana aja. Yang ke arah kanannya nggak usah digambar. Nah, kemudian karena di sini ada kemiringan tertentu, nah jadi aku anggap aja ini ada sudut yang besarnya theta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini ada benda bermassa nih. Nah, ingat, setiap benda bermassa dia memiliki gaya berat. Yang arahnya kemana? Ya, arahnya itu ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, berarti nanti di sini ada gaya berat nih, arahnya ke bawah. W gitu. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada batang AB nih. Nah, namanya juga batang, pasti dia punya massa. Nah, berarti dia juga punya gaya berat. Nah, ingat, letaknya di mana? Ya di pusat massanya. Nah, pusat massanya di mana? Ya di tengah-tengahnya. Nah, berarti nanti di sini juga ada gaya berat yang arahnya ke arah bawah. Oke, kita anggap aja ini W batang dan ini WBE nih, biar beda. Nah, kemudian ada gaya lagi nggak? Ya iya, gaya engsel. Oke. Nah, tapi ini nanti kan kita jadikan poros ya. Poros. Nah, ingat, setiap gaya yang bekerja di poros, maka dia tidak akan ada torsinya karena jaraknya 0 gitu. Jadi nggak usah tak gambarin dulu di sini, nggak apa-apa, nanti gambarnya belakangan aja. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, nah tegangan talinya ini kan membentuk sudut nih. Nah, jadi mau nggak mau kita harus proyeksiin dulu. Berarti di sini nanti kalau kita proyeksiin
gambarnya yang sejajar dengan benda sama yang tegak lurus dengan benda. Nah, jadi ini kalau kita tarik gaya yang ke bawah, nanti kita dapat gaya yang sejajar dengan benda. Nah, ada gaya yang ke kiri yang besarnya TX ya. Dan kalau kita tarik garis ke sini, nah kita akan dapat gaya yang tegak lurus ke sini. Nah, berarti proyeksi ke atas kita sebut TY. Nah, kalau kalian perhatikan, yang ke kiri ini merupakan sisi samping nih. Nah, berarti sisi samping kalau di trigonometri ini pakai sin apa cos? Iya, pakai cos. Berarti di sini nanti jadinya T cos theta. Nah, di sini nanti jadinya T sin theta. Ingat ya, ingat terus kayak gitu. Nah, oke, berarti kita udah ngurain semuanya nih. Berarti nanti kita bisa nyari besarnya gaya tegangan tali yang di sini. Nah, caranya guys, karena di sini ada poros, berarti kita pakai sigma torsinya sama dengan 0. Jadi, aku ingetin lagi, di sini kita akan bahas tentang momen gaya atau torsinya. Jadi ilustrasinya kayak gini. Kalau kita punya sebuah engsel, nah di mana di sini ada porosnya, kemudian ada sebuah gaya yang mengenai engsel tersebut terhadap porosnya, maka dia akan menghasilkan momen gaya atau tau. Nah, besarnya momen gaya itu, besarnya ya, bukan vektornya. Nah, itu dirumuskan dengan besarnya gaya yang tegak lurus dengan bendanya itu dikalikan jaraknya, R-nya. Atau bisa juga dibalik, gayanya dikalikan jarak yang tegak lurus. Nah, tapi pada kasus ini aku akan pakai gaya yang tegak lurus dikalikan jaraknya. Nah, jadi R-nya mana? Ini R-nya. Nah, terus gaya yang tegak lurus gimana? Nah, kita bikin aja, kita proyeksiin gaya tegak lurus ke atas. Nah, gini. Nah, ini disebutnya F tegak lurus. Nah, jadi nanti kita bisa dapetin torsinya. Ingat, torsi itu arahnya ada dua. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum. Nah, yang berlawanan arah jarum jam ini nanti nilainya positif, yang searah jarum jam ini nanti nilainya negatif. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari besar tegangan talinya menggunakan aturan torsinya. Berarti kita coba analisa dulu nih. Pertama, ini arahnya ke atas nih. Nah, porosnya ada di sini. Nah, supaya dia menuju porosnya, dia muternya ke sini. Nah, berarti dia searah atau berlawanan. Nah, dia berlawanan arah jarum jam, berarti nanti nilainya positif. Kemudian yang ke bawah, ini adalah gaya berat badan. Oke, kita gambarin untuk arah gaya berat batang yang ini ya, arahnya ke sini. Karena porosnya di sini, gayanya menuju ke sini, berarti ini berlawanan apa searah? Iya, searah jarum jam, berarti nanti nilainya negatif. Terus yang ini gaya bendanya, gaya berat bendanya, arahnya kemana? Sama juga ke sini. Karena porosnya di sini. Berarti nanti dia nilainya juga negatif gitu. Jadi kita ambilnya diputar di poros yang terdekat, oke? Nah, kemudian T cos theta-nya gimana? Yang ini ya nggak dihitung. Kenapa? Karena dia sejajar dengan porosnya. Berarti nanti yang di sini itu nggak berkontribusi terhadap besarnya torsi gitu. Nah, oke.